Selamat kita berjumpa dalam renungan pagi, dan seperti biasa saya akan awali dengan satu pujian kepada Tuhan. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu penuh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kuatkan hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu penuh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayat 10, saya akan baca firman Allah berbunyi sebagai berikut. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Nasihat firman Tuhan buat kita pagi hari ini, jemaat GPI Pusaka Negara yang saya kasihi, bahkan seluruh umat Tuhan yang akan mengikuti acara ini. Firman Allah mengingatkan kita agar supaya kita kuat di dalam Tuhan. Firman Allah dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus agar supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Kalimat ini diawali dengan akhirnya. Ini sangat penting kita perhatikan. Maksud daripada ayat ini dikatakan di awal dengan kalimat akhirnya, ini merupakan satu kesimpulan bahwa apapun yang kita hadapi sebagai anak Tuhan, kuncinya adalah kuat karena akhir. Jadi apapun yang kita hadapi, marilah kita jadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Itulah rahasianya. Apapun problem, apapun masalah yang kita hadapi, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita harus tahu bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang kuat. Kata firman Allah, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukan kekuatan manusia.
tetapi kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan itu lain berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan buat kita anak-anak Tuhan. Karena di tengah-tengah berdiri Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita menghadapi banyak persoalan hidup, tetapi kalau kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, maka apapun yang kita hadapi, karena kuasa Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita, maka pasti kita tetap kuat. Kalau kita hanya berdasar pada kekuatan yang dalam dunia ini, maka pasti kita tidak sanggup. Oleh sebabnya, firman Allah pagi hari ini, apapun problem kita di hari-hari ini, firman Allah ingatkan, mari kita jadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah-masalah, menghadapi musibah-musibah yang ada di hari-hari ini. Akhirnya kita menjadi lemah. Kita tetap minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kita kekuatan. Karena tentunya Tuhan juga ingin agar supaya kita datang pada Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Menghadapi semua masalah hidup, mari kita datang pada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Apalagi kita diperhadapkan dengan akhir zaman yang keadaan dunia semakin berat, keadaannya semakin sulit. Kita perlu kekuatan. Tetapi kekuatan itu bukan kekuatan yang berasal dari dunia, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Firman Allah mengatakan bahwa kita hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kata hendaklah juga mempunyai arti perintah. Hendaklah, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Baik jemaat, baik hamba Tuhan, saya berbicara, saya harus kuat dalam Tuhan. Walaupun menghadapi banyak tantangan. Sebagai jemaat, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Firman Allah datang pada kita semua, dan tentunya sebagai jemaat, kumpulan kita jemaat, persekutuan kita saling menguatkan satu dengan lain. Menguatkan iman, agar kita tetap di dalam Tuhan. Kita melihat, ada itu banyak anak Tuhan yang menjadi lemah. Mereka jadi lemah karena apa? Begitu banyak masalah. Terutama, imannya jadi lemah. Kalau iman itu lemah, maka kita akan mengalami kekalahan. Karena itulah kesempatan iblis akan terus menyerang iman kita agar kita tinggalkan Tuhan. Demikian pula imun kita tentu kita perhatikan, karena itulah yang dianjurkan hari-hari ini agar supaya kita memiliki iman yang kuat, imun yang kuat, dan kita tahu semua sumber-sumber daripada kekuatan ini. Kita perhatikan keadaan kita, kondisi kita, agar kita tetap kuat secara fisik. Nah, saudara, ujian-ujian yang kita hadapi hari-hari ini memang cukup luar biasa, menguji kekuatan kita, baik fisik kita, rohani kita, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang punya sumber kekuatan yang luar biasa. Dia punya kekuatan yang dahsyat untuk memampukan kita agar tetap melangkah dan melangkah, tetap setia kepada Tuhan. Kita masih tetap diperhadapkan dengan setiap persoalan, baik itu musibah-musibah yang terjadi hari-hari ini, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kita masih diperhadapkan dengan virus yang menular ini. Kita mohon kekuatan Tuhan, karena hanya itu dapat memberikan kita kemenangan. Dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, kita akan melihat satu kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Tanpa kekuatan Tuhan, kita akan pasti lemah, kita pasti akan kalah. Apalagi iblis di hari-hari ini, dia menggunakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk apa? Melemahkan iman percaya banyak orang, terutama anak-anak Tuhan tentunya. Iblis menggunakan kesempatan agar supaya anak-anak Tuhan tidak lagi mau menyembah Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu digunakan oleh iblis agar kita diserang, iman kita diserang, rohani kita diserang oleh setiap suara daripada iblis. Tetapi kita lawan iblis itu, supaya kita menjadi anak Tuhan yang tetap kuat dan menang menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada. Haleluya. Mari kita saling menggunakan satu dengan lain, sesama jemaat, agar kita
tetap kuat dalam Tuhan. Ini jelas sekali. Paulus katakan kepada jemaat Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, kita yakin karena kekuatannya daripada Tuhan. Walaupun tantangan semakin menjadi-jadi, mungkin menghadapi sakit penyakit, menghadapi kekurangan, kebutuhan, banyak kali kita merasa tidak bisa berdaya, merasa lemah, yang mungkin pikiran bagaimana hidup kita nanti. Kita tetap kuat dalam Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan supaya hidup ini tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Tuhan melihat kita dari tempat yang maha tinggi. Setiap apa yang kita hadapi, baik itu kebutuhan kita setiap hari, Tuhan pasti pelihara kita. Kehidupan kita secara rohani, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Roh Kudus akan datang untuk memberikan kita kekuatan untuk tetap di dalam Tuhan. Nah, ini janji Tuhan buat kita semua. Haleluya. Karena ayat mengatakan yang jelas bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan dari dunia. Ya. Kalau kita beri kekuatan dari dunia, kita pasti akan kecewa dan kita akan mengalami kekalahan. Tetapi kalau kita kuat dalam Tuhan, apapun yang akan datang, kuasa Tuhan itu akan tetap memberikan kita kemenangan. Mengalahkan semua serangan-serangan yang ada, yang coba-coba mau mengalahkan iman kita. Karena yang kita pegang, yang kita andalkan adalah kekuatan dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kali ini saya akan baca firman Allah, mengingatkan kita akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Mari kita tetap maju, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, hari perbulan-bulan kita hadapi, tetaplah kuat. Jangan kita lemah. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar supaya tetap kuat, tetap maju, dan tetap setia. Baik melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dan tetap setia dalam setiap apa yang kita bisa lakukan dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kita semua, jemaat yang saya kasihi, jemaat GPI Pusaka Negara, bahkan siapapun Anda yang mendengar firman Allah ini, jemaat dimanapun Anda berada, umat Tuhan, umat Kristiani, dari berbagai gereja, dan sedang ikut acara ini, saya firman Allah, hendaklah kamu kuat, hendaklah kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bila sebuah kekuatan kita, ya sebuah pertolongan kita, pasti Tuhan akan tolong kita semua. Baik sepanjang hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Kami diingatkan agar supaya tetap kuat dalam Tuhan. Apapun kesukaran yang kami hadapi hari-hari ini, diperhadapkan berbagai macam kesulitan. Kami mohon kepada Tuhan agar Tuhan kuatkan kami, kuatkan iman kami, kuatkan juga tubuh kami, jiwa dan raga kami, agar kami dapat mampu menghadapi semua masalah yang kami hadapi setiap hari, terutama kami percaya karena kuasa Tuhan menolongi kami, menyertai kami, menjadi bahagian kami. Puji Tuhan, berkati umatku sepanjang hari yang mereka kerjakan. Saat mereka melangkah, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bahagian mereka semua. Lagi yang sakit Tuhan jauh dan sembuhkan ya Tuhan. Mereka kekurangan Tuhan memberkati. Bahkan mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh dan lain-lain, Tuhan jamah mereka Tuhan. Terima kasih. Biar semangat yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan buat kami. Tetap setia dalam mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi jemaat, umat Tuhan yang tentu acara di mana mereka berada, dari berbagai gereja, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kalau ada jemaat yang mungkin hari ini berhalang tahun, berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita dan umur panjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami juga buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami, buat Bapak Presiden yang menjalankan tugas-tugas. Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Dan di doa kami mengucap syukur pada Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami setiap berdoa. Haleluya. Amin.